Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Fadhal. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina wa dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini gambarnya agak gelap ya memang ya Pak Cagun, karena backlight ya. Ini barangkali jamaah di Zoom biar tahu yang sekarang barangkali gambarnya agak gelap karena sekarang kita ngasuhnya ngaji Sulamut Taufiknya dari masjid sekarang ini, insya Allah, karena nanti ba'da asar kita akan menyelenggarakan istighosah di masjid. Jadi sekalian ya supaya tidak berpindah-pindah lagi, tapi barangkali ada sedikit setting yang mungkin kelihatan di Zoom wajah saya gelap, yang terang yang di belakang mana ini, layarnya terang. Mungkin karena ada layar terang ya, jadi gelap, tidak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi wa ila muallif
Hadzal kitab asyala ala Abdullah bin Hasan bin Tahir bin Muhammad bin Hashim wa ila muallif mirqat syuhud at-tasdiq al-alim al-fadil al-syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani wa nakhussu khususan ila muassis Ma'had al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekh ghafarallahu dzunubahum wa nafa'ana syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli. Baik jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur dapat melanjutkan lagi ngaji kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan halaman 72. Wah, apa itu? Tektok. Ada yang lagi kerja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini satu fasal. Halaman 72 baris keempat. Faslun utawi ini satu fasal. Wa min ma'asil udhuni. Nah, kita masih membahas tentang hal-hal yang buruk. Maksiat kemarin, maksiat lisan, maksiat hati sudah, maksiat mata juga sudah. Sekarang wamin ma'asil udhuni, dan itu tetap diantara maksiat-maksiat telinga. Jadi berdasarkan alat panca indera ya, telinga sekarang apa saja yang sebaiknya dihindari oleh telinga kita gitu. Kalau bisa jangan didengar gitu ya. Karena kalau kita dengar berarti kita melakukan satu kesalahan atau kurang baik, maksiat bahkan istilahnya di sini. Wa min ma'asil udhuni al-istima'u, mendengar. Al-istima'u itu yang pertama adalah mendengar. Ay al-isgha, mendengar ila kalami qaumin, atas omongan atau perbincangan orang-orang, akhfauhu, yang menyembunyikan itu kaum, hu atas itu kalam, anhu dari mustami'. Jangan mendengarkan perkataan orang-orang yang sebetulnya orang-orang itu bisik-bisik ngomongnya, atau setidaknya orang-orang itu memaksudkan omongannya itu tidak diketahui oleh orang lain, termasuk oleh yang mendengar gitu. Apa istilahnya? Ngupingnya. Walaupun pembicaraannya ya mungkin pembicaraan tentang pekerjaan barangkali, tapi masalahnya orang-orang itu nggak mau kita mendengarnya, tiba-tiba kita nguping gitu. Mungkin nguping di tembok, nguping di speaker, di handphone atau apalah gitu ya. Nah, itu termasuk hal yang ma'asil udhun gitu. Maksiat telinga itu ya. Ada hadis Rasul di sini dari Ibnu Abbas, paman Nabi. Paman Nabi itu berkata bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu pernah berkata begini, man istama'a ila hadisi qaumin, barang siapa yang suka nguping pembicaraan orang-orang, wahum lahu karihun, padahal orang-orang itu tidak menyukainya, pembicaraannya didengar, maka subba fi udunaihi al-anaku, nanti akan ditusukkan di kedua telinganya itu al-anak yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Bukhari, rawahul Bukhari. Akan ditusukkan
Al-anak itu apa ya? Di sini dijelaskan al-anuk bidhammin nun. Al-anuk. Wa ar-rasos al-mudab, itu jarum yang ditusukkan ke dalam telinga kita. Bukan jarum, besi barangkali ya. Besi yang ditusukkan ke telinga orang yang suka nguping. Naudzubillah, subhanallah. Padahal nguping aja ya. Cuma ngupingnya karena kesengajaan gitu. Orang lain nggak mau didengerin, dia dengerin. Gitu. Jadi jemaah sekalian, baik yang di masjid maupun yang di Zoom, ada berapa nih yang di Zoom, cukup banyak juga ya. Nah, kitab Sulam Taufik ini semacam akhlak ya. Jadi ada fikihnya, ada akhlaknya. Jadi yang sedang kita bahas ini bagian akhlaknya untuk kesempurnaan kita. Meskipun beberapa juga khilafiyah. Khilafiyah itu beda-beda pendapat ya. Ada yang ulama sepakat, ada juga yang ulama berbeda pendapat gitu. Misalnya nih yang berikutnya nih. Yang berikutnya itu wa ilal mizmari, dan wal istima'u ilal mizmari, mendengarkan alat musik. Al mizmar itu kalau diterjemahkan dalam kamus seruling ya. Mendengarkan seruling ya, gitu ya. Mendengarkan seruling itu bisa jadi sesuatu yang maksiat kalau mendengarkan serulingnya itu mengakibatkan lalai gitu. Kalau Imam Ghazali di dalam kitab Ihya itu memberikan penjelasan bahwa mengapa ada larangan al-mizmar, dan bukan hanya al-mizmar, wat-tonburi, tombur semacam yang digesek biola ya, wat-tombur, kemudian wasairil aswat, dan suara-suara lain al-muharramati, yang diharamkan gitu. Suara-suara lain, suara alat-alat musik yang diharamkan, yang membuat mengakibatkan terjadinya sesuatu yang diharamkan. Dulu alat musik itu dipakai oleh min ahli syurb gitu, dipakai oleh orang yang mabuk gitu, jadi orang pesta gitu ya, pesta gitu. Sehingga dilarang gitu. Nah, serulingnya, kemudian tomburnya gitu. Nah, tapi ini masalah yang khilafiyah, bukan masalah yang sudah pasti ini itu haram alat musik itu. Kemarin kan sempat ramai ya di kita ya, musik haram. Para sufi juga menggunakan musik untuk mendekatkan diri kepada Allah kan. Jalaluddin Rumi juga menggunakan rasa gitu. Nah, musik salah satunya adalah soal rasa itu. Jadi berarti kalau begitu yang menyebabkan haramnya itu bukan semata-mata alatnya, tetapi akibat dari alat itu yang mengakibatkan kita terjerumus pada keharaman. Di Minangkabau itu ada satu tradisi dulu ya, mungkin sekitar abad ke-17-an. Orang-orang itu di Pariaman, orang-orang itu suka pesta, mabuk-mabuk pesta, dan pesta makanannya ditaruh di dulang tuh nampan besar, mereka makan kan, kemudian mabuk-mabuk gitu. Nah, lalu ada pokoknya ada pendatang, ada yang datang berdakwah begitu, jelas mabuk-mabuk itu haram kan. Nah, tetapi bagaimana cara mendakwahkannya itu? Kalau mau hitam putih mendakwahkannya, ya sudah, di aktivitas kumpulnya itu berikut makanannya itu haram, nggak boleh nih, pesta nih nggak boleh. Tapi dia, Syekh Burhanuddin namanya, tidak mengharamkan pestanya. Syekh Burhanuddin Ulakan, terkenal sekarang itu Ulakan di Pariaman. Nah, beliau datang, kemudian beliau ikut di situ duduk bersama orang-orang yang sedang pesta itu. Nah, apakah ikut maksiat? Tidak. Setelah selesai itu makanannya, ia tidak ikut berpesta, tetapi yuk kita ganti pestanya itu dengan sholawatan gitu.
Makanya sampai sekarang terkenal ada kesenian di Sumatera Barat namanya sholawat dulang. Sholawat dulang. Dulang itu nampan besar. Nah, artinya bukan dulangnya, bukan pestanya yang haram kan, tetapi yang mengakibatkan mabuk, mengakibatkan. Nah, kira-kira begitu ilustrasinya ya. Nah, ini mendengarkan alat-alat musik, berarti sekarang juga kalau alat musiknya mengakibatkan kita lalai, di Alhamidiyah ini kan tidak dilarang alat musik. Bahkan ada AHA Music ya, AHA Music. Kita punya studionya. Santri silahkan belajar, santri silahkan. Saya senang kalau santri bisa itu, bisa ini, termasuk bermusik begitu ya. Tapi musiknya kemudian dilandasi dengan nilai-nilai kepesantrenan gitu. Kalau tampil juga tidak, apalagi mabuk. Kalau jangankan mabuk, misalnya berjoget yang tidak pantas saja kalau di pesantren kan tidak patut begitu. Jadi bukan alat musiknya gitu. Nah, kalau di Alhamidiyah silahkan belajar musiknya, tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai di kepesantrenan. Saya kira itu juga yang diinginkan oleh para wali santri pasti. Memang kalau dulu saya ketika kecil, ketika ngaji ini suling, saya punya suling, diambil sama ayah saya, nggak boleh, haram. Ya karena saya begini aja, waktu sholat enak kan kita belajar, padahal lagunya mah lagu Ibu Kita Kartini, karena pelajaran di sekolah kan, do re mi fa sol mi do la do si la sol fa la sol fa mi do re fa mi re do. Nah, masih hafal ya. Kayak suling. Oh, nah cuma karena keasikan lupa sholat gitu. Wah, diambil. Nah, jadi ada kaidah usul fikih, idzan tafal illat fantafal ma'lud. Kalau akibatnya itu hilang, artinya tidak menyebabkan lalai, bahkan mendekatkan kepada Allah, fantafal ma'lud. Bisa jadi larangannya juga hilang. Kira-kira begitu ya. Wasairil ay al-istima'u ila sairil, wasairil aswati, dan mendengar segala macam suara al-muharramati yang diharamkan. Wakal istima'i, dan seperti mendengar, ini yang juga diharamkan, maksudnya maksiat. Wakal istima'i, dan seperti mendengar ilal ghibati, kepada pembicaraan ghibah. Bukan kita bergibah, tapi mendengarkan orang bergibah, itu saja sudah maksiat gitu. Wan namimati, dan mendengarkan orang yang namimah. Namimah itu ditinggal wafat oleh keluarganya misalnya, lalu dia merintih ya, mau apa ya, meraung-raung gitu. An-namimah. An-namimah itu bukan hanya merintih kecil, merintih, meraung-raung begitu. An-namimah itu kalau ada yang begitu, kita jangan diam gitu. Berarti maaf, oh an-namimah menggunjing. Maaf salah saya. Maaf saya salah. Kok tertukar dengan apa yang kemarin tuh? bukan an-namimah itu menggunjing. Ini kemarin ketukar dengan apa? Ya yang dengan yang jenazah itu, maaf. Mirip katanya. An-namimah itu menggunjing. Jadi pantesan tadi gimana kok tidak boleh mendengar yang meratap, bukan. Menggunjing. Jadi al-ghibah wan namimah itu sejenis lah, kira-kira begitu, membicarakan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, mendengarnya saja kita harus jauhi. Wasairil aqwali, dan mendengarkan semua macam pembicaraan al-muharramati, yang diharamkan. Ada pembicaraan membicarakan kemaksiatan, merencanakan keburukan misalnya, itu juga diharamkan. Al-istima' mendengarkan hal-hal yang dilarang. Bagaimana kalau dia dipaksa mendengarkan? Pokoknya kalau kamu nggak dengerin nih pergunjingan ini, kamu akan disiksa, misalnya. Dipaksa. Bi khilafi ma, kecuali
keadaan idza dakhala, apabila masuk al-mustami', idza dakhala, ya, apabila masuk alaihi, atas itu al-mustami', apa as-sima'u, mendengar itu, kohron, dipaksa, kecuali kalau seandainya dia tidak berdaya, dipaksa harus mendengarkan yang ghibah, yang namimah itu, dan maka itu tidak termasuk maksiat. Min ghairi ikhtiarin, tanpa ada kemungkinan ia memilih. Wa karihahu, dan membenci itu al-mustami, hu, atas itu as-sima, ya, fa'ilnya al-mustami, maf'ul bihnya as-sima, dan membenci itu al-mustami, hu. Jadi dia dipaksa untuk mendengarkan sesuatu, katakanlah pergunjingan, ada orang lagi menggunjing, sini dibully misalnya gitu ya, kamu harus ikut ghibah, dipaksa gitu oleh seniornya misalnya gitu. Dia tidak berdaya, dia harus dalam hatinya wakarihahu, dia harus dalam hatinya menyatakan ketidaksetujuannya. Kalau dia dipaksa, maka dia tidak termasuk yang berdosa, kira-kira gitulah. Walazimahu, dan wajib baginya, bagi al-mustami, apa al-inkaru, mengingkarinya. Jangan sampai menyetujui gibahnya itu, bahwa dia ada di situ terpaksa mendengar, ya sudah, apa boleh buat. In qadaro, kalau mampu dia, maksudnya kalau mampu menghindari, kalau mampu mengingkari. Kalau tidak mampu juga dipaksa, kemudian pokoknya susah nolak gitu, kalau enggak dibunuh misalnya, itu lain soal gitu ya. Setidaknya tidak termasuk maksiat telinga. Itu pendek rupanya. Yang termasuk maksiat ma'asil udhun, telinga itu hanya beberapa baris saja, seperti itu ya. Nanti jamaah di Zoom kalau ada yang mau menyampaikan pandangannya silahkan ya, di chatnya mungkin silahkan disampaikan. Kalau nanti di akhir kita sempat komentari, kita komentari. Dari jamaah ada yang mau disampaikan nggak nih sebelum kita masuk pada yang berikutnya, paslon yang lain? Ada pertanyaan atau tidak? Ini dari SDIT, berdua aja. Iya di sini. Iya. Baik. Faslun, utawi ini satu pasal yang baru. Wa min ma'asil yadaini, dan itu tetap di antara maksiat kedua tangan. Sekarang tangan nih, tangan kita nih. Kapan tangan kita itu dianggap maksiat dan kapan tangan kita dianggap tidak maksiat? Wa min ma'asil yadaini, dan itu tetap di antara maksiat kedua tangan itu at-tatfifu. At-tatfifu utawi mengurangi, tatfif, mengurangi fil kaili, dalam takaran, wal wazni, dan dalam timbangan, wadzar'i, dan dalam ukuran, ay al-qiyas. Apa bedanya takaran, timbangan, ukuran? Dalam muamalah itu dibedakan kalau dalam Islam ya. Ada takaran, ada timbangan, ada ukuran. Takaran itu misalnya 1 mud gitu misalnya. 1 mud sekepal itu takaran tuh, ditakar aja. Gitu. Kalau timbangan ya ditimbang. Biasanya yang ditakar itu adalah benda yang lebih kecil dari kurma dalam tradisi. Beras itu ditakar 1 liter, ya kan?
2 liter, 1 kilo, 2 kilo mungkin. Kecil kan dia, bukan satu-satu tapi ditakar, takaran. Bahkan dulu takarannya kan pakai mungkin alat kayak mangkok begitu saat takar. Di kampung maka suka ini, kalau saya dulu di kampung bukan pakai kayak mangkok gitu, beli 1/2 kilo udah dia ditakar diginiin set masukin gitu. Takaran namanya. Kalau al-waznu timbangan itu untuk benda yang besarnya lebih besar daripada kurma. Itu ditimbang ya. Emas mungkin ya, emas ditimbang ya. Bukan nilai, maaf itu qimah malah beda. Kalau yang ya lebih besar dari kurma apa? Ya cari aja buah misalnya gitu kan. Kan nggak ditakar beli buah kan, ditimbang berapa kilo itu, gitu. Ada lagi yang diukur di adzar'i, berapa meter, 1 meter, 2 meter. Saya beli 2 meter adzar'i. Beda-beda ya. Nah, termasuk maksiat tangan itu kalau kita suka mengurangi baik takaran, timbangan maupun ukuran, gitu. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Makanya ada at-tatfif kan, wailul lil mutaffifin. Siapa itu al-mutaffifin itu yang dianggap celaka? Alladzina idaqtalu 'alan nasi mana? Alladzina idaqtalu 'alan nasi ay minhum ay idza akhadhu minhum yastawfuna wa idza kalum aw wazanuhum yukhsiruna. Mereka mengurangi kalau mereka menakar dan menimbang. Yunqisuna, mengurangi. Tuh ya. Kalau penjual ditimbangannya dikasih magnet misalnya gitu supaya baru diisi dikit udah turun, itu namanya al-mutaffif gitu. Ya. Yang kedua, wasariqatu, dan mencuri. Mencuri. Kita tahulah yang namanya mencuri, mengambil hak orang lain dan tidak dikembalikan. Wasariqatu itu namanya. Wa yuhaddu, dan dihukum siapa asyarik itu maksudnya. Wa yuhaddu, dan dihukum had. Orang yang mencuri itu, ini dalam hukum Islam nih. Insaroko, kalau dia mencuri, ukuran hukumannya bagaimana? Seukuran hukuman. Gini. Wa yuhaddu, dan dihukum itu pencuri, idza saroko, apabila mencuri itu asyariq, sesuatu yusawi, yang sepadan itu sesuatu yang dicuri itu arba'a dinarin, 1/4 dinar. Dinar itu kan uang emas ya. Kalau minimal dia yang barang yang dicurinya itu 1/4 dinar uang emas pada masa itu, maka dia sudah harus dihukum had. Min hirzihi, dari simpanan itu simpanan orang. Min hirzihi biqat'i yadihi, tentu ini hukum Islam, syariat Islam yang berlaku di Arab khususnya ya, pada masa lalu, dan saya nggak tahu sekarang masih ada tidak hukum potong tangan. Biqat'i yadihi, ini hukum Islamnya yang berlaku pada masa lalu khususnya, dengan memotong tangannya, al-yumna, yang kanan. Apakah segini? Enggak. Dipotong tangannya itu minal qur'i, al-qu' itu ini, al-qu'. Tentu saja zamannya kan sudah berbeda sekarang ya. Minal qu'. Itu kalau seandainya sekali itu mencuri, hukumannya itu potong tangan.
Summa in ada, kemudian kalau dia mengulangi lagi, summa in ada, kalau kemudian kalau mengulangi itu asyarid, orang yang mencuri itu, setelah dipotong tangan pun farijlihi, maaf, ayat biqit'i rijlihi, farijlihi, maka potong kakinya al-yumna, yang kanan, minal ka'bi, bukan kaki keseluruhan tapi minal ka'bi, memuncangan. Apa memuncangan tuh? Mata kaki ya, minal ka'bi. Ba'dan dimali yadihil yumna, itu pun setelah tangannya kering, sembuh. Jadi ada pri kemanusiaan juga. Dan dalam prakteknya saya terus terang belum tahu ya, tidak tahu praktek ininya karena tidak pernah melihat langsung. Dalam prakteknya tentu saja kesehatan juga tetap diperhatikan gitu, supaya tidak terus-terusan menyakitkan gitu. Naudzubillah ya. Kemudian summa in ada, kalau ia mengulangi lagi, ini yang nggak kapok-kapok gitu si pencurinya itu. Summa in ada, kalau mengulangi lagi si pencuri, fa yadihi al yusra, maka tangannya yang kiri. Jadi silang-silang ya, tangan kanan, kaki kiri, kemudian tangan kiri. Summa in ada, kemudian kalau mengulangi lagi itu asarik, farijlihi al yumna, maka farijlihi itu kakinya si asarik, al yumna yang kanan, selang-seling jadi dia gitu. Nilainya, pelajarannya kalau bagi saya, pesan moralnya maksud saya, jadi memang sanksi itu ya selalu ada, hukuman itu selalu ada gitu, di dalam kita beragama, bermasyarakat gitu. Termasuk sekarang pun pasti sesuatu itu ada konsekuensinya. Kalau Anda melakukan sesuatu keburukan, kejahatan, harus dihukum. Ini mah mengulang-ulang terus, hukum lagi aja. Kadang-kadang kan gitu, ini sudah dikasih sanksi tapi dia nggak kapok-kapok, ya bukan sanksinya yang salah, bukan konsekuensi yang dihilangkan. Dia mau kayaknya udah kebal deh, nggak usah dihukum lagi. Enggak, terus saja gitu. Terus saja diberikan sanksi, diberikan pengertian, pemahaman bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya gitu ya. Jadi dari dulu memang ada. Jadi lesson learn-nya begitu ya. Begitu satu kesepakatan bersama atau hukum itu dilanggar, ya maka ada hukuman yang diterapkan. Bahwa bentuk hukumannya tentu beda-beda ya. Wa minha, kita lanjutkan. Dan itu tetap diantara maksiat kedua tangan, an-nahabu. An-nahabu itu apa ya? Merampas harta. Ay al-quwwah wal ghalabah 'alal mal. Merampas. Yang suka merampas harta itu siapa? Tengkulak itu apa ya? Yang kerjaannya itu merampas harta. Tengkulak suka meminjamkan, ya ini mah merampas. An-nahabu. Tidak boleh. Ya kita ngambil benda orang lain dengan paksa, kira-kira. Merampas. Kalau dalam bahasa kebudayaan itu looted gitu. The looted materials, material yang dirampas oleh Belanda dulu, sekarang itu kan minta dikembalikan, repatriasi istilahnya. Benda-benda yang kemarin dikembalikan ke Indonesia, 472 artefak, itu dulunya dirampas oleh Belanda dari keraton, dari kesultanan, disimpan di museum. Sekarang generasi muda Belanda malu, aduh kita kok punya museum tapi isinya benda-benda yang dirampas dari orang lain, udah kembalikan. Akhirnya kemarin yang dikembalikan ke Museum Nasional itu kan 472 item, macam-macam. Kalau dari Banjarmasin itu ada ini berlian, mungkin dulunya berlian raja
ratu gitu diambil aja sama Belanda, namanya ditaklukkan kan, atau dari kerajaan Lombok itu diambil semuanya gitu, macam-macam sekali. Nah itu dikembalikan, tapi tidak semuanya sudah dikembalikan. Nah, itu namanya perampasan, memang termasuk maksiat dalam konteks kolonialisme ya, itu kejahatan. Jadi sebetulnya ini kan kalau dibahasakan sekarang apa tadi istilahnya an-nahab itu ya kejahatan gitu yang berupa perampasan harta. Wal ghasbu, dan gasab. Gasab itu at-tasallut ala haqqil ghairi fil waqi bi ghairi sariqatin. Itu mengambil atau memakai hak harta orang lain tetapi bukan mencuri, karena nanti dikembalikan lagi tapi dipakai. Itu termasuk dari maksiat kedua tangan. Mungkin kita pakai jam tangan teman kita ya, jam tangan nganggur nih, kita mau pergi nih, pakai aja, nggak bilang-bilang sama yang punyanya, gasab itu namanya. Wal maksu atau wal muksu yang berikutnya termasuk maksiat kedua tangan itu adalah memaksa, mengambil sesuatu zulman qahran, memaksa mengambil dagangan misalnya, punya orang lain, tanaman atau apapun. Nah, itu termasuk maksiat kedua tangan. Wal ghululu bi dhammil ghain, wal ghululu, gulul juga itu akhdul haram, mengambil sesuatu yang haram. Wal khiyanah fil ghanimah, al-ghulul itu termasuk kalau dulu zaman Nabi, zaman peperangan, setelah perang, setelah menang perang kan ada ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Nah, suka ada orang yang ya dari barisan muslim juga, setelah menang perang mereka rebutan. Ada yang mengambil harta rampasan perang tanpa izin dari Nabi. Nah, itu namanya gulul, al-ghulul. Makanya Nabi bersabda waktu itu, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min ghululin. Allah tidak akan pernah menerima sholat yang tanpa wudu, dan tidak akan pernah menerima sodako yang diperoleh dari gulul. Gulul itu harta yang tidak halal. Oh, berarti cuci uang itu haram. Udah jelas-jelas korupsi, lalu uang korupsinya itu disodakohkan. La yaqbalullahu sodakotan min ghulul. Suka ada yang nanya gitu kan, boleh nggak jadi halal nggak ininya hartanya? Tidak, tetap saja gitu, karena itu ghulul. Wal qatlu, ya, dan membunuh. Qatlun nafsi, membunuh jiwa yang diharamkan untuk membunuhnya. Jelas itu ya, sesuatu yang diharamkan lah pasti. Apakah ada menghilangkan orang tapi tidak diharamkan? Ya, kalau algojo nembak mati kan juga membunuh juga kan. Juru tembak itu kan membunuh juga kan. Tapi itu bukan al-muharramah, membunuh an-nafs al-muharramah, bukan, yang memang yang dinaungi oleh hukum, diatur oleh hukum. Jadi dia tidak. Makanya di doktrinnya itu ya, kamu tidak perlu merasa bersalah. Saya nggak tahu ininya ditutup apa enggak kalau nembak. Nembak orang itu. Ya. Gimana? Pernah lihat nggak? Enggak lah pasti ya. Kan tertutup juga ya, tertutup juga. Ya. Wafihi, dan itu tetap di dalam al-qatlu, kalau ada seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa haram, al-kafaratu, kalau dalam hukum Islam itu ada kafarat, mutlakon, secara mutlak. Mutlak itu maksudnya baik membunuhnya itu amdan, sengaja, au shibha amdin, atau serupa sengaja, au khotoan, atau
tidak sengaja gitu. Itu tetap ada kafarat kalau membunuh itu. Apa itu kafaratnya? Wahia, dan utawi itu al kafarat itu itqu raqabatin, membebaskan hamba, mukminatin yang mukmin, salimatin yang selamat, yang baik maksudnya, yang tidak cacat. Harus memerdekakan hamba sahaya. Kalau masih ada, kan sudah tidak ada hamba sahaya sekarang mah. Konsep hamba sahaya sudah tidak ada. Ya, tentu saja tidak bisa diserupakan dengan pembantu rumah tangga. Nggak boleh disiksa, nggak boleh, itu sama. Kalau rokobah itu kan zaman dulu gitu ya, perbudakan kayak benda dia kan, mau diapakan saja bisa. Amat tuh, amah itu budak perempuan itu bisa dipergauli oleh tuannya, itu bisa dijual, bisa dia apa. Islam datang itu membebaskan itu gitu. Makanya kafarat itu membebaskan, fakku raqabah itu, bebaskan hamba saya yang mukmin, salimatin yang tidak cacat, tidak apa ya, defect gitu, tidak cacat. Saya tidak mampu, fa in ajaza, maka kalau lemah itu al-qatil, orang yang membunuh tidak mampu untuk membebaskan hamba saya, soma, maka puasa ia syahraini 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut. Bagaimana kalau ada yang ini mah memang membunuhnya benar-benar membunuh, wa fi amdihi, dan di dalam kesengajaan itu al-qatlu, berarti kalau istilah hukum positif sekarang itu pembunuhan terencana itu. Pembunuhan berencana. Bagaimana kalau terhadap pembunuhan berencana? Al-qisasu, ya, hukuman mati, qisas. Harus dihukum mati. Berarti kan kalau menghukum mati yang qisas ya bukan maksiat kan, karena memang itu sesuai dengan syariat. Sedikit lagi ya, 10 menit. Bagaimana kalau kok suka ada yang sudah dianggap membunuh di Arab Saudi tapi tidak dihukum mati? Apa yang bisa menyelamatkan hukuman mati itu? Maaf. Illa in afa, kecuali kalau memaafkan itu orang yang punya hak untuk menuntut begitu ya, anhu, dari itu qisas. Kecuali kalau ada maaf dari korban, keluarga korban, ya dia bisa. Jadi makanya kalau ada TKW misalnya yang ini, cara memperjuangkannya itu adalah bisa tidak keluarga korban memberikan maaf gitu. Bisa ala diyati, atas pembayaran, misalnya dengan ada kompensasi, saya bayar deh, negara bayar sekian, tapi warga negara saya jangan dihukum mati, bisa juga begitu, ala diyati namanya, atas pembayaran. Au majanan, atau majan itu gratis gitu, au majanan atau gratis. Misalnya orang yang keluarganya itu mengatakan afautu anka majanan bila diatin, aku maafkan engkau majan cuma-cuma bila diatin, tanpa ada kewajiban membayar. Kalau itu berarti gugur, tidak perlu dikisos. Fahina idin sakoto al kisos, kalau begitu maka tidak boleh ada kisos, wala diatun, dan juga tidak boleh ada pembayaran. Wafil khoto'i, bagaimana kalau pembunuhannya itu tidak sengaja? Wafil khoto'i, dan itu tetap di dalam al khoto', tidak bermaksud sebetulnya membunuhnya, misalnya gitu ya. Atau aku tidak bermaksud membunuh dia, tapi kena ke dia, mau lempar pisau misalnya ke pintu, kena ke dia misalnya, maletok gitu, belok misalnya gitu ya. Itu yang disebut al khoto'. Au yaqsudu lakin la yaqsud aina syahsi, tidak bermaksud untuk ke orang misalnya begitu. Wasibhihi, atau di dalam serupa enggak sengaja itu misalnya, bagaimana? Maka itu adiyatu, ada kewajiban membayar diat, tidak perlu dikisos. Wahya, dan adapun diat itu mi'atun minal ibili, itu
membayarkan 100 unta fid zakari pada korban laki-laki, al-hurri yang merdeka, al-muslim yang muslim, wa nisfuha dan separuh dari yang diat itu, berarti tidak 100, cukup 50 saja ibilnya, ya, sapinya, fil unsa kalau korbannya perempuan, al-hurrati yang merdeka, al-muslimati yang muslim. Wa takhtalifu dan beda-beda apa sifatud diyati, sifat-sifat diat bihasbil qatli, tergantung dari jenis pembunuhannya, ya, bihasbil qatli, sesuai dengan jenis pembunuhannya. Saya nggak tahu di sekolah ada hukum yang seperti ini di dalam fikih di sekolah masih dicantumkan tidak? Ngajar apa? Ngajar Al-Quran. Ada yang ngajar fikih tidak? Tahu tidak di dalam kurikulum sekolah masih ada tidak nih yang begini, kafarat, diyat, kisos? Nah, mungkin nanti dilihat. Nah, maksudnya kalau ada, guru harus memberikan konteks, harus menjelaskan, ya, konteks zamannya, konteks alamnya dan seterusnya gitu ya. Karena kalau tidak dilihat konteksnya, maka ini Indonesia ini pemerintahnya togut ini. Indonesia ini termasuk negara yang boleh kita lawan. Karena apa? Karena wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kalau berhukum tidak dengan hukum Allah, kafir. Wah, kita kan hukumnya undang-undang dasar UUD 45. Nah, misalnya gitu, kalau membacanya harfiah tanpa konteks gitu. Jadi harus selalu dikontekstualisasi yang dimaksud dengan hukum Islamnya. Misalnya apa sih sebetulnya esensi dari hukum Islam itu? Menciptakan keadilan, menjunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, maqasid syariahnya kan begitu ya. Jadi guru harus bisa memberikan konteks kalau seandainya ada materi yang konteksnya itu dibuat pada masa lalu. Ya, apalagi yang sifatnya khilafiyah. Wa minha, dan itu tetap diantara ma'asil yadain, maksiat kedua tangan, ad-darbu adalah atau utawi memukul bi ghairi haqqin, tanpa hak. Memukul tanpa hak. Apakah ada yang memukul dengan hak? Kalau dalam konteks fikih akhlak itu ada memukul yang tidak melukai itu, ya, memukul anak yang meninggalkan sholat misalnya, itu kan ada tuh di memukul yang tidak melukai, tidak boleh ke wajah. Walaupun sekarang lagi-lagi kan sudah tidak lagi kan, di Alhamdulillah saja sekarang saya melarang ke guru-guru, ke pembina misalnya yang memberikan hukuman yang dengan kekerasan itu gitu. Udah bukan zamannya lagi sekarang kan, dengan dipukul. Dulu mah dipakai sorban, diselepet juga gini kan. Sekarang saya nggak berani juga kan begini. Sorban ya buat niat sunnah aja deh, jangan dipakai buat. Kalau dulu mah kan ada yang pakai ini sapu lidi, wah dicepret, karunyanya. Sekarang sudah tidak zaman lagi. Tapi pendidikan tetap harus diiringi dengan pemberian konsekuensi, pemberian sanksi. Yang berikutnya mana tadi? Wa akhdhur riswati, dan mengambil sogokan, menerima suap. Wa i'ta'uha atau memberi suap. Menerima suap, memberi suap, dua-duanya sama. La'anallahu ar-rasya wal murtasya. Allah itu melaknat penyuap dan yang menerima suap. Atau ada lagi ar-rasy wal murtasy finnar. Itu hadisnya. Penyogok dan yang disogok, dua-duanya di dalam api neraka. Berat suap itu. Gratifikasi itu ya suap, tidak harus selalu uang.
gratifikasi itu kan nilainya bagus, ya itu Islami kan. Kalau gratifikasi itu kan berarti negara kita ini sudah menerapkan hukum-hukum Islam, namanya gratifikasi. Wa ihraqul hayawani, dan membakar hewan, naudzubillah. Kemudian illa idza adza, kecuali kalau membahayakan itu al hayawan. Wa ta'ayyana, dan telah tentu itu al ihraq, membakar itu, tariqon, sebagai jalan, fid daf'i, dalam mencegah bahaya itu, kecuali begitu ya. Jadi kecuali darurat. Nah, kalau hanya dengan cara membakarnya, misalnya membakar hewan, maksudnya darurat itu bisa dihilangkan, maka itu termasuk yang darurat. Wal bidomil mim wal mu apa nih? Wal mus apa ini? Bidomil mim wa sukunitsa au bi fathil mim wal ma wa bidommitsa wal mitsulatu, bisa begitu, bisa juga wal muslatu. Dan menyiksa bil hayawani, hewan, sama tadi ya. Kemudian wal-la'bu, dan bermain-main, bizad bin nardi, kayak dadu lah begitu, kayak biji catur gitu. Watobi, dan ya biji kayak dadu juga, ini semacam dadu. Wa kullima, dan bermain-main dengan segala sesuatu, fihi timarun, yang di dalamnya ada perjudian. Segala sesuatu yang ada unsur judi itu haram untuk dikerjakan, haram untuk dilakukan, termasuk judi online. Berarti sama, dulu nggak ada judi online, makanya bahasanya wa kullu ma fihi qimar, segala sesuatu yang ada unsur judi, bikasril qaf, qimar, ay mubalaghatun bi akhdil mali fi anwa'il abd. Itu yang dimaksud qimar itu mengambil harta dengan amat sangat ekstrim gitu, dalam bentuk permainan judi kan. Hatta la'ab as-subyan, hingga termasuk permainan anak-anak, bil juzi, al juz itu ya alat permainan ya, yang dilempar begitu. Itu sama semuanya, kalau ada unsur judinya tidak boleh sama sekali. Barangkali sampai di sini dulu ya, sudah pas jam 3, supaya kita punya persiapan untuk istighosah. Insyaallah ini belum selesai, belum titik, masih koma, tapi karena waktu, insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan nanti istighosah kita yang kita niatkan untuk kemaslahatan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Pesantren Al-Hamidiyah, supaya lebih banyak lagi yang menerima manfaat, tenaga pendidiknya, maksud saya peserta didiknya, santrinya, siswa-siswinya, mudah-mudahan di masa yang akan datang akan terus bertambah, sehingga lebih banyak lagi yang menerima manfaat dari kita ya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya sama-sama. Ya arhamar
الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درك قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.